Jadi pada menu page awal, jika kita tekan run file, kita akan diarahkan pada halaman ini. Selanjutnya kita klik jelajahi. Pada bagian ini kita dapat melihat tipe-tipe rumah yang kami sediakan. Jika ingin membelinya, saya akan coba salah satu, tinggal klik button pilih. Selanjutnya kita akan diarahkan ke laman berupa deskripsi dari rumah dan juga harga. Jika ingin melanjutkan pembelian, boleh ditekan booking. Selanjutnya kita akan mengisi data diri untuk mengonfirmasi pesanan. Di sini saya akan isi dengan nick 234 dan nomor telepon 10123. Selanjutnya kita akan memilih mengenai informasi rumah. Kita akan pilih tipe rumah, yaitu yang pertama kita akan pilih tipe ekonomi. Di sini pada metode pembayaran kami menyediakan dua jenis, yaitu yang pertama lunas dan cicilan 2 kali. Saya akan memilih lunas. Pada bagian ini sudah disediakan total pembayaran yang harus kita bayarkan, dan ini merupakan ringkasan dari pesanan kita tadi dengan pajak 11%. Selanjutnya jika ingin melanjutkan pembayaran, kita harus menekan checkbox agar kita boleh menekan booking untuk memastikan bahwa pembeli telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan. Jika sudah mengklik checkbox, kita akan lanjut ke booking dan data transaksi kita sudah tersimpan. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian page awal. Jadi sebelum masuk ke desain, kita rancang dulu. Setelah di bagian desain, di sini ada pilihan My Customer, pilih cek transaksi customer, kemudian masukkan nick 234 tadi yang sudah diisi oleh teman saya, cari. Jadi otomatis nama customer yang tadi diisi akan tampil di sini. Kemudian jika data itu sudah dibayarkan atau mungkin tidak jadi beli, kita bisa menghapus transaksi di sini dengan masukkan nick yang sama 234 customer yang tadi, kemudian hapus. Transaksi berhasil dihapus. Untuk pembuktiannya saya akan kembali merun dari search package awal saya tadi, yaitu file. Ya, kemudian saya memilih kembali miss customer, cek transaksi customer. Di sini saya masukkan kembali 234. Cari. Sudah tidak ditemukan karena data yang tadi dimasukkan sudah saya hapus di menu hapus transaksi. Oke, pada bagian deskripsi ya, di setiap deskripsi itu akan ada tampil harga. Nah, harga di sini itu bersifat dinamis yang akan secara otomatis ditampilkan pada program, yaitu karena telah dimasukkan ke dalam tabel detail rumah ya pada database Baltung House. Dan di sini semuanya diklarifikasikan sesuai dengan nomor rumahnya. Di sini sudah dibedakan sesuai tipe, harga, cicilan dan harga PPN. Di sini setelah ditentukan harganya, kita menggunakan trigger untuk membuat cicilan 2 dan harga PPN-nya. Dan kemudian pada bagian program, pada des ekonomi, di bagian program itu akan tertulis menggunakan try. Kita menggunakan try connection connect sama dengan koneksi get koneksi untuk menyambungkan koneksinya ke database MySQL. Di sini menggunakan query select harga from detail rumah where nomor rumah sama dengan 10. Prepare statement sama dengan prepare connection SQL. Nah, di sini
akan memunculkan menampilkan harga dari detail rumah ketika nomor rumahnya itu sama dengan 10. Jadi, dan menggunakan percabangan juga jika Ares pada result set itu benar, maka LBH harga pada desain, yaitu bagian di sini, akan muncul harganya secara otomatis. Nah, dan begitu seterusnya pada tipe menu Desk Collector, menu Epic dan Legend diurutkan sesuai nomor rumahnya. Sesuai nomor rumah. Terus di bagian menu transaksi, setelah memilih yaitu rumah yang ingin di booking, pada bagian source code di sini ada di bagian BTN booking ya. BTN booking yaitu button booking. Di sini ada percabangan di mana nick.ismt nama HP jika kosong, maka tidak akan nampak option yaitu pesan yaitu data tidak boleh kosong untuk menghindari error. Kemudian pada bagian try kita juga menggunakan connection connect dengan query insert into transaksi values, yaitu masukkan ke dalam tabel transaksi dengan nilai sesuai dengan yang ada pada bagian desain, yaitu nick, nama, nomor telepon, kemudian tipe rumah, metode bayarnya, kemudian total harganya. Jika hal ini terpenuhi, maka akan muncul pesan yaitu transaksi berhasil. Jika ada error, maka akan menampilkan error. Kemudian pada bagian combo box tipe rumah, kita menggunakan percabangan if dengan tipe rumah get certain items equals tipe ekonomi, akan muncul di CBX tipe ekonomi akan muncul CBX metode, yaitu combo box metode. Yang pertama lunas, yang kedua cicilan 2 kali. Begitu seterusnya di tipe rumah Epic, di lunas, cicilan, di tipe rumah Legend, lunas dan cicilan 2 kali. Kemudian kita masuk ke bagian combo box metodenya. Di sini menggunakan try, string cicil 2 yaitu dengan simbol itu yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian pada bagian percabangan if, jika combo box metode dipilih yaitu lunas, munculkan query select harga PPN dari detail rumah dengan nomor rumah 10. Dia akan menampilkannya di bagian ini. Jika Ares berhasil, harga akan dimunculkan di label cicilan 1, dan kemudian string cicil 2 akan ditampilkan sebagai bahwa pada bagian cicilan 2 tidak ada pembayaran lagi. Kemudian di label harga properti akan muncul juga harga, dan total harga juga akan muncul, harga totalnya semua, yaitu harga total PPN yang pada database, yaitu di sini akan muncul di sini. Kemudian jika salah atau tidak terpenuhi atau tidak ada pilihan, maka akan ditampilkan kesalahan seperti begini. Kemudian pada bagian seterusnya yaitu cicilan 2 dengan di nomor rumah 10 akan sama juga seterusnya dengan nomor rumah 11, 12.
Dan ketika ada terjadi error ataupun data tidak ada, maka akan muncul pesan data tidak ditemukan. Setelah itu, jadi di sini ketika kita ingin mengubah harga, kita tinggal cukup masuk ke bagian database ini, database harga rumah, dan kita tinggal mengupdate di sini dengan harganya. Kemudian akan cicilan dan harga PP-nya akan terhitung secara otomatis, dan otomatis juga akan muncul pada bagian harga di desain Java kita. Baik, sini kita akan mengambil data dari teks teknik dengan menggunakan getText dan teks nama, teks telepon, dan cbx rumah, cbx metode, dan LB atau terhadap. Sini jika nick, nama, dan HP kosong, maka akan muncul data tidak boleh kosong. Sini menggunakan try. Pertama kita akan mengkonekkannya ke database-nya. Sini kita akan mendeklarasikan prepare statement-nya dengan variabel p, yaitu 1 teks nick, 2 teks nama, 3 teks telepon, 4 cbx rumah, 5 cbx metode, 6 dengan total harga. Dan jika semua itu terpenuhi, maka akan keluar data transaksi berhasil. Silakan cek nama Anda di customer. Dan jika semua data yang di atas tidak terpenuhi, maka akan terjadi error. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang cbx ini. Sini kita menggunakan if jika cbx syarat tidak ditekan, maka tombol bookingnya tidak akan aktif dan tidak bisa ditekan. Jika cbx syarat ditekan, maka btn bookingnya akan bisa ditekan dan bisa aktif muncul. Dan kita di sini menggunakan else jika btn bookingnya tidak ditekan, cbx syaratnya btn bookingnya tidak akan aktif jika kita tidak menekannya. Oke, kemudian pada bagian gframe menu after booking, yaitu yang ada di sini, kami menggunakan shortcut, yaitu pada bagian buttonnya action event. Kami deklarasikan dulu string nick pada txt nick untuk mendapatkan datanya. Kemudian menggunakan try and catch, yaitu kita deklarasikan connectionnya, connect sama koneksi untuk terhubung ke database. Kemudian di sini ada query-nya SQL, yaitu select nick, nama, nomor HP, tipe rumah, pembayaran, dan total dari tabel transaksi di mana dengan kondisi where nick sama dengan inputan user. Kemudian deklarasikan prepare statement st sama dengan connect prepare statement st set string di kolom yang pertama, yaitu nick. Kemudian result cell rs sama dengan st execute query untuk menampilkan data-datanya nantinya. Dan kemudian jika di sini ada kondisinya, jika rs atau prep di sini result set itu benar, maka akan ditampilkan pada label nama, label nick sesuai dengan
nicknya di sini. Dan jika salah akan muncul pesan data tidak ditemukan. Kemudian setelah itu pada bagian hapus transaksi, di sini kalian menggunakan query delete string nick sama dengan txt nick untuk mendapatkannya dengan menggunakan get text, kemudian try engage lagi, deklarasikan koneksinya, kemudian menggunakan query yaitu delete from transaksi where nick sama dengan inputan dari user. Kemudian integer row sama dengan st execute update ini digunakan untuk delete suatu transaksinya dari tabel transaksi. Jadi jika rows lebih besar dari 0 maka akan muncul transaksi berhasil dihapus. Nah, di sini maksudnya jika kondisinya benar maka data tersebut akan dihapus. Jika salah, data tidak ada, maka data tidak ditemukan. Nah, di sini kami menggunakan select dan delete untuk user kepada pengguna jika ada suatu transaksi yang salah menginput suatu data atau informasi, maka user bisa menghapusnya dan mengulang kembali transaksinya dari awal dengan dengan data yang benar.